Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar Ananda Solihah di rumah? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, semangat dan ceria. Ananda Solihah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ananda Solihah harus mampu untuk memahami dan menjelaskan pesan dari dongeng atau cerita yang Ananda dengar atau baca. Namun, sebelum kita mulai pembelajarannya, pastikan Ananda Solihah sudah siap dengan alat tulisnya dan juga modul bahasa Indonesia ke-10 ya Ananda Solihah. Nah, yang pertama, Ustazah mau Ananda Solihah untuk menebak tebakan yang dari Ustazah punya. Di sini coba, ayo tebak siapa aku. Bentukku panjang, warna tubuhku oranye, katanya kelinci sangat suka aku. Bentukku panjang, warna tubuhku oranye, katanya kelinci sangat suka aku. Ayo tebak siapa aku. Nah, Ustazah tunggu ya Ananda Solihah. Ustazah hitung sampai 10. Ananda bisa mengirimkan jawaban Ananda Solihah ke grup ya, ke grup WhatsApp ya. Ustazah tunggu jawaban dari Ananda Solihah. Nah, sekarang Ustazah ingin membacakan cerita kepada Ananda Solihah semua. Judul cerita Ustazah yaitu Kisah Tukang Kebun Rajin Sedekah. Pada suatu hari, ada seorang musafir yang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba, seorang musafir itu mendengar suara dari langit. "Siramilah kebun milik si Fulan." Dan setelah si musafir mendengar suara itu, tiba-tiba hujan turun sangat derasnya, menyirami kebun si milik Fulan itu. Si musafir pun terlihat keheranan. Dan dari rasa penasarannya, si musafir pun mencari pemilik kebun tersebut. Setelah musafir bertemu dengan si pemilik kebun, dia pun bertanya kepada si pemilik kebun. "Siapa namamu?" tanya si musafir. "Fulan." "Mengapa bertanya namaku?" jawab si pemilik kebun. "Saat aku sedang berjalan di padang pasir, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit yang memerintahkan hujan turun untuk menyirami kebun milikmu. Dan tidak lama setelah suara itu hujan pun turun. Aku sangat keheranan dan penasaran. Sebenarnya amalan apa yang engkau perbuat?" tanya si musafir. "Mungkin karena aku sering sedekah, sepertiga tanaman yang tumbuh dari kebunku. Sepertiganya aku buat makan bersama keluargaku, dan sepertiganya lagi aku biarkan," jawab si pemilik kebun. Nah, Ananda Solihah, itu tadi cerita yang Ustazah bacakan. Nah, sekarang coba pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Coba Ananda sebutkan ya, pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Nah, di sini Ustazah dapat menyampaikan pesan moral yang kita ambil dari cerita tadi, yaitu bahwa di dunia ini adalah tempatnya untuk mengumpulkan pahala kebaikan untuk bekal kita nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amal kebaikan yang sangat Allah cintai adalah sedekah Ananda Solihah. Ananda Solihah harus tahu bahwa dalam harta yang kita miliki atau yang kita dapatkan, itu terdapat hak-hak anak yatim, orang miskin, dan orang yang membutuhkan. Karena itu, Ananda Solihah dan kita, Ustazah juga, dan kita semua harus rajin bersedekah. Karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari yang kita sedekahkan. Nah, itu tadi cerita yang Ustazah berikan atau Ustazah bacakan. Kemudian Ustazah sudah menyampaikan pesan moral dari cerita yang sudah kita bacakan, sudah kita dengarkan atau sudah Ustazah bacakan tadi. Nah, di sini
Tadi Ustazah bacakan sebuah dongeng Ananda Solih-Solihah. Dongeng apa ya? Apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi tetapi mengandung pesan moral di dalamnya. Ada dongeng manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kalau tadi yang Ustazah bacakan adalah cerita dongeng itu manusia, di mana kejadian seorang tukang kebun yang rajin bersedekah. Pesan moral yang kita dapatkan adalah bahwa sedekah akan memberikan kita balasan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu dulu ya Ananda Solih-Solihah untuk pembelajaran kita kali ini. Ananda Solih-Solihah, silahkan mengerjakan tugas yang Ustazah berikan pada soal latihan yang ada di modul. Di sana ada sebuah cerita. Kemudian Ananda coba untuk mencari pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Dan Ananda Solih-Solihah membacakan kembali cerita dongengnya sesuai dengan menggunakan bahasa Ananda Solih-Solihah saja ya. Yang terpenting, inti dari pesan tersebut tersampaikan dan juga pesan moral dari cerita tersebut juga sudah Ananda dapatkan dan jelaskan kembali kepada Ustazah. Ustazah dari tunggu ya Ananda Solih-Solihah. Semakin cepat Ananda mengumpulkan tugas, semakin baik. Ananda hebat, Ananda pintar, Ananda Solih-Solihah. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.